Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Safarozak dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana kita menginstal Odoo versi terbaru yaitu versi 16 yang sudah stabil tentunya yang merupakan Community Edition yang telah dirilis di Oktober tahun 2022 dan tentunya ada berbagai penjelasan di sini dalam Nightly. Sebelumnya untuk kita menginstal Odoo, kita harus menginstal terlebih dahulu web browser kita, Chrome ataupun Microsoft Edge, lalu selanjutnya kita masukkan ke web situs yaitu Nightly Odoo. Dan untuk Nightly Odoo di sini akan terlihat interface-nya, yaitu ada beberapa tulisan, yaitu pertama tiga versi yang sudah dirilis sebelumnya dari Odoo, lalu ada beberapa penjelasan dari repository yang digunakan Nightly. Tentunya di sini ada beberapa tulisan. Nanti untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan secara singkat bagaimana untuk menginstal Odoo 16 secara mudah di laptop masing-masing. Oke, sebelumnya saya di sini akan mengklik dulu pertama untuk versi yang digunakan yaitu versi 16. Dan di sini ada beberapa indeks. Dan sebelumnya, jika Anda menemukan halaman seperti ini, kita langsung continue to the unsafe site. Karena di sini bisa dibilang ada false information ataupun false detection yang biasanya terdeteksi oleh malware. Karena yang sifatnya open source ini, tentunya open source di sini sudah aman dan Anda bisa melanjutkan ke page selanjutnya yaitu page index of 16 nightly. Dan untuk melanjutkan ke sebelumnya, tentunya kita harus mengetahui OS yang operating system yang kita gunakan yaitu Windows dan bisa diklik indeks Windows. Dan di sini ada beberapa banyak sekali tentunya untuk beberapa versi yang dirilis Odoo 16 mulai dari Odoo yang versi trial ataupun versi awal. Di sini bisa dilihat yang paling bawah ini adalah versi betanya sendiri yaitu tahun 2022 dan secara dirilis bertahap sampai yang terakhir yaitu 7 Maret 2023. Kita mengeklik yang terbaru. Dan jika teman-teman menemukan seperti ini, kita langsung melanjutkan saja keep. Kalau misalkan download melalui Microsoft Edge. Ya, sambil menunggu, di sini saya sudah ada setup yang sudah ada sebelumnya ketika saya download. Ya, sambil menunggu loading dari setup yang telah saya install, sebelumnya teman-teman juga bisa menginstal setup ini melalui Docker ataupun Kubernetes. Namun perbedaannya adalah di mana Docker itu merupakan virtual machine yang biasanya berbentuk kontainer sehingga teman-teman tidak perlu repot untuk menginstal beberapa partisi yang biasa dibutuhkan dalam Odoo. Biasanya partisi yang dibutuhkan ini seperti PostgreSQL ataupun environment-environment lainnya yang mendukung berjalannya Odoo. Dan untuk Kubernetes sendiri sebenarnya atau Kubernetes itu sebenarnya merupakan kontainer yang sama dengan Odoo, cuman untuk Kubernetes itu merupakan kumpulan dari beberapa kontainer. Oke, karena di sini sudah ada install language-nya, tentunya kita pilih bahasa yang kita gunakan. Di sini ada beberapa bahasa, yaitu Inggris dan Perancis. Kita pilih Inggris untuk bahasa Odoo-nya. Lalu di sini ada pop-up pertama dari setup Odoo 16. Kita klik next. Di sini bagi teman-teman yang ingin melihat terms of the agreement dari Odoo sendiri bisa dibaca sendiri. Tentunya di sini kita bisa lihat ya untuk lisensi yang digunakan oleh Odoo ini yaitu GNU License General Public License atau LGPL versi 3. Jadi tentunya teman-teman bisa lihat sendiri untuk General Public License-nya itu meliput seperti apa. Dan di sini ada bahasan dari license-nya sendiri. Di sini untuk mungkin untuk sekedar summary aja untuk lisensi yang di sini biasanya karena Odoo itu merupakan open source, jadi kita harus beberapa memahami beberapa compliance dari license-nya seperti modifikasi dari adanya
modul-modul sini dan juga adanya beberapa sistem libraries. Di sini ada beberapa poin-poin sendiri dan juga source code yang akan digunakan oleh developer tentunya yang biasanya untuk mengembangkan beberapa modul khusus. Lalu kita klik I agree. Dan di sini teman-teman bisa lihat saya sudah mengklik sudah menginstal PostgreSQL database di laptop saya. Jadi di sini uh, tidak visible untuk tick box dari Postgre. Ya. Dan di sini juga ada beberapa pilihan bagi teman-teman yang bisa menginstal semuanya, bisa mengklik Odoo IoT. Tentunya Odoo IoT ini digunakan untuk beberapa RDBMS atau Relation Database yang biasanya berkaitan dengan IoT. Lalu di sini ada web server. Biasanya di sini merupakan server VPS, Virtual Private Server. Dan terakhir adalah GoScript Interpreter yang digunakan untuk menginterpretasi script-script khusus. Dan tentunya untuk pada kali ini kita cukup menginstal Odoo Server Only. Dan bagi teman-teman yang tidak ada PostgreSQL di laptop ataupun di perangkatnya bisa menginstal melalui Odoo Server and PostgreSQL Server. Lalu kita klik next. Ya, teman-teman juga harus memperhatikan bahwa untuk menginstal Odoo ini sebesar 1,2 GB. Jadi harus dipastikan bahwa perangkat di sebuah storage perangkatnya harus memaklumi ataupun mampu menampung storage sebesar 1,2 GB. Dan selanjutnya untuk kita memilih destination folder, di sini kita akan memilih folder disk PC lalu OC yang merupakan disk dari operasi sistem kita sendiri, ataupun bisa lebih rinci lagi karena Odoo ini merupakan program application, kita bisa mengeklik OS di drop down-nya lalu kita klik program file. Oke. Lalu kita klik install. Sedang berjalan. Dan biasanya menunggu beberapa menit untuk selesai. Lalu selanjutnya ketika kita sudah menginstal secara komplit untuk Odoo-nya, kita akan diarahkan ke pop-up seperti ini. Pop-up seperti ini jika Anda ketemu ataupun Anda menginstal PostgreSQL untuk pertama kali. Dan untuk instalasi PostgreSQL-nya ini membutuhkan hostname, port, username, dan password. Dan di sini saya mengeklik sebuah contoh bagaimana nanti kita mengakses localhost dari server kita, server laptop kita, karena di sini Odoo yang saya install merupakan Odoo versi SOL, di mana server Odoo-nya di sini kita install secara lokal dari laptop kita, dan tentunya kita bisa menambahkan beberapa modul ekstra sesuai dengan kebutuhan. Karena berbeda dengan SOO tentunya, yang biasanya sudah tersedia di internet secara langsung oleh Odoo-nya sendiri, dan biasanya hanya bisa menggunakan modul core yang sudah tersedia, yang secara fungsional tersedia di organisasi. Lalu setelah mengklik pop-up ini, lalu diarahkan ke klik next. Lalu kita diarahkan ke localhost yang biasanya dibuka oleh browser masing-masing. Oke, di sini bisa dilihat sebuah contoh apa namanya? Oke, di sini bisa melihat contoh dari localhost awal. Di sini saya menggunakan port 8069. Dan di sini ketika Anda langsung masuk untuk pertama kali, di sini disediakan master password. Dan tentunya ini harus diingat kembali jika sudah submit di bagian bawahnya, karena biasanya untuk master password sendiri, kalau ketika reload, itu akan berbeda kembali dari yang sebelumnya. Dan ketika udah submit, itu menjadi master password yang akan kita gunakan untuk selanjutnya. Dan untuk password ini adalah password ketika login. Nanti saya akan arahkan untuk login Odoo-nya sendiri. Dan di sini bisa dilihat beberapa input dari database dan beserta isian lainnya.
Lalu di sini klik scroll ke bawah, lalu klik tombol berwarna biru untuk submit. Dan untuk submit ini nanti diarahkan ke Prodo yang selanjutnya. Ya, di sini merupakan tampilan utama ketika kita masuk untuk pertama kali di sebuah localhost, Podo server yang telah kita buat. Tapi sebelumnya di sini nanti akan ada kayak login page di mana nanti kita mengisi email yang telah terdaftar di server Podo lokal kita, lalu memasukkan password yang berbeda dengan master password. Jadi sehingga kita harus menentukan sendiri password yang telah kita masukkan ke server lokal kita, lalu klik login. Dan di sini klik akan beberapa interface dari Odo yang telah kita install. Dan tentunya di sini kita ke apps untuk tampilan beberapa apps yang telah tersedia di Odo. Dan beginilah instalasi Odo SOL versi 16 yang dapat bisa Anda lakukan dimanapun, dan tentunya instalasi ini bersifat mudah sekali untuk diterapkan. Dan untuk selanjutnya saya akan membagikan video terkait navigasi Odo. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.